Awas kamu. Nat. Ada apa sih? Kok Bi dengar kamu teriak? Tadi Aldo menyusup ke kamar aku, Bi. Astaga. Dan aku tahu niat dia pasti nggak baik ke aku. Aldo masuk ke kamar kamu. Ini artinya dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Kita harus lapor polisi, Nat. Kita harus tangkap dia. Tapi Bibi khawatir kamu gak kenapa-kenapa kan? Aku baik-baik aja, Bi. Dan nggak perlu lapor polisi. Aku tahu cara urus Aldo. Aku tahu cara menghadapi Aldo. Ya udah, sekarang kita masuk ya. Aldo Saputra, keluar kamu. Temui aku kalau berani. Aldo Saputra, jangan cuma berani muncul tengah malam. Mbak Natasha, tolong jangan membuat keributan di sini. Saya ada urusan sama Pak Aldo. Mari Mbak keluar. Mundur, mundur. Jangan kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu yang tadi malam datang ke kamar aku. Kamu mau ketemu sama aku kan? Sini turun kalau berani. Natasha. Aldo, kamu jangan katakan apa-apa. Jangan tinggalkan ruangan ini. Dengar Mama baik-baik. Jangan keluar dari kamar ini. Ngerti kamu? Mama gak habis pikir. Rasanya Mama gak percaya, Do. Kamu mengulangi kesalahan papa kamu lagi. Dan ujung-ujungnya Mama juga yang harus ngeberesin semua kebodohan kalian. Laki-laki tidak berotak dengan nafsu yang tidak terkendali. Sekali lagi aku peringatkan, atau aku naik ke kamar kamu. Nat. Aldo mana Tante? Kalau dia nggak mau turun, saya yang naik ke atas. Selamat pagi, Natasha. Sebuah kejutan sekali. Pagi-pagi sekali kamu udah ada di rumah saya. Jarang-jarang sekali. Aldo di mana Tante? Udah biasa ya dia? Bersembunyi di balik ketiak mamanya. Gak bisa dia nyelesain masalahnya sendiri. Apa maksud kamu? Kenapa cari anak saya? Kamu ada masalah sama dia? Tante Prita, kalau aku mau, aku bisa menyerahkan anak Tante ke kantor polisi. Tapi aku mau ngingat hubungan aku sama Tante itu baik, makanya aku nggak melakukan hal itu. Kamu mau bawa anak saya ke kantor polisi. Kamu ngomong apa sih? Tante nggak tahu. Aldo nggak cerita sama Tante. Kalau tadi malam itu dia menyelinap masuk ke kamar aku saat aku lagi tidur. Untung aja aku kebangun, Tante. Coba kalau enggak, mungkin cuma Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas aku yakin niat Aldo itu nggak baik sama aku. Tapi pagi ini, giliran kamu kan yang menyusup di rumah saya. Berarti impas kan? Tante Prita, Tante tahu kalau aku berminat untuk berinvestasi besar di kota ini kan? Tante juga tahu kalau aku punya dana yang cukup untuk mendukung semua usaha keluarga Saputra. Coba Tante bayangin ya,
Kalau wartawan tahu, reporter TV tahu apa yang udah anak tante lakukan, itu bisa jadi headline di mana-mana tante. Putra keluarga Saputra menyelinap masuk ke kamar seorang perempuan di tengah malam. Tante bisa tahu apa yang akan terjadi. Hah? Aku nggak mau berlama-lama di sini tante. Tapi aku pengen Tante Prita ngomong serius sama Aldo untuk menjauhi aku. Kalau tidak apa? Kalau tidak, Tante Prita akan melihat keluarga Saputra berantakan. Aku tahu semua sepak terjang keluarga Saputra. Tapi kalian tidak tahu apa-apa soal aku. Dan kalau aku mau, aku bisa lebih jahat dari kalian semua. Aldo? Ma. Kamu itu apa-apaan sih, Do? Kamu sudah membuat Encap dan Nadia tersinggung. Sekarang malah bikin marah investor penting lainnya. Ini investor penting. Kamu mau bikin bisnis keluarga kita hancur. Ma, ini bukan soal bisnis. Tapi ini soal perasaan. Aldo cinta sama Natasha. Ya, walaupun Natasha lebih tertarik sama Revan. Aldo, kamu dengar Mama ya? Soal laki-laki mana yang disukai sama Natasha, itu bukan urusan kamu. Lebih baik kamu gunakan energi kamu untuk hal yang lebih penting, Do, daripada cuma ngejar Natasha. Seperti menyelamatkan kerajaan bisnis keluarga kita. Kamu tahu opa kamu lagi sakit di rumah sakit? Lagi koma, Do, dan Mama perlu bantuan kamu. Mama udah berhasil membawa Irwansyah ke sini. Mama akan pakai dia untuk membersihkan nama baik papa kamu. Mama akan bawa dia ke pengacara supaya dia ngaku di depan pengacara bahwa dia akan tanda tangan dan mengakui pengakuannya. Natasha, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Kenapa kamu nggak cerita sama aku kelakuan si Aldo datang ke kamar kamu tengah malam? Harusnya kamu tuh cerita sama aku. Terus kalau aku cerita sama kamu mau ngapain? Kamu bisa apa? Kamu itu dalam penyamaran, Rick. Kamu pengawal keluarga Saputra. Aku nggak pengen penyamaran kamu terbongkar cuma karena hal sepele, karena Aldo. Lagi juga kemarahan aku tadi pagi itu karena aku mau membuktikan mereka. Aku mau ngasih lihat supaya mereka tuh nggak bisa main-main sama aku. Terutama sama Aldo. Aku mau kasih tahu dia kalau dia nggak bisa ngelakuin kayak yang papanya lakuin ke mamaku. Semua itu udah bagian dari strategi aku, Rick. Aku pengen Prita tahu kalau aku udah berbuat baik sama mereka dengan aku nggak lapor hal ini ke polisi. Karena aku punya hubungan baik sama mereka. Ada pembicaraan mereka yang harus aku kasih tahu. Si Prita bakal bawa suaminya Bu Ratih ke pengacaranya. Dan di sana Pak Irwansyah akan diminta untuk menandatangani pengakuannya. Pengakuan yang sama sekali bukan salah Pak Irwansyah, tapi salah si Lukman.
Dan yang lebih parah lagi, Pak Irwansyah akan dibereskan setelah itu. Apa? Mas Irwan itu sudah masuk perangkap mereka, Ten Revan. Dengan dia melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuan Saputra, itu sama saja dia sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Suami Bibi itu naik, Ten Revan. Baru sekali Tuan Saputra menolong. Tapi Mas Irwan sudah merasa dia berhutang budi. Makanya dia melakukan apa saja yang Tuan Saputra mau. Memangnya apa yang terjadi sama Paman Irwan? Waktu kami baru menikah, kami tinggal di sana. Di tanah milik perkebunan Tuan Saputra. Ranti, sini. Selamat siang, Tuan. Kamu lihat itu. Itu rumput-rumput semua sudah tinggi. Kenapa nggak dipotong? Hah? Ini kan tanah mau dijual. Nanti kalau ada yang mau lihat, bisa nggak jadi. Iya, saya minta maaf, Tuan. Mana suami kamu? Ada, Tuan. Mas! Mas Irwan! Mas! Ini, Tuan. Selamat siang, Tuan Hendra. Apa sih kerja kamu? Tuan, kami berdua minta maaf yang sebesar-besarnya, Tuan. Suami saya sudah sebulan ini sakit dan saya yang menggantikan pekerjaan suami saya. Ya sudah. Sekarang kamu ke kantor. Kamu ke bagian keuangan. Kamu minta uang secukupnya. Kamu bawa suami kamu ke dokter. Terima kasih, Tuan Hendra. Sejak saat itu, keluarga Saputra seolah-olah sudah membeli suami hamba. Sampai apapun yang diberitakan oleh Tuan Saputra, semua dilakukan oleh suami Bibi. Birati, Revan. Bi, kita harus cepet tolongin Pak Irwan, dia dalam bahaya, Van. Jadi aku dapat bocoran dari informan aku. Sekarang ini Tante Prita membawa Pak Irwan ke kantor pengacara. Jadi rencana mereka adalah Pak Irwan harus tanda tangan surat yang menyatakan kalau dia itu bersalah atas kesalahannya Lukman. Dan pengakuan itu harus ditandatangani di kantor pengacara. Bi, ini lebih gawat lagi, Bi. Rencana awal mereka itu adalah menghabisi Pak Irwan di dalam sel tahanan. Tapi semuanya berubah, Van. Mereka pengen lebih cepat, jadi mereka akan menghabisi Pak Irwan di perjalanan menuju kantor polisi. Karena di rumah ini cuma kamu yang selalu berbuat salah. Jadi lain kali, kalau kamu ingin melakukan sebuah kebodohan,
Kamu pikir baik-baik, nyawa mana yang akan melayang habis ini? Saksi sudah memberatkan Bu Prita dengan keluarga besarnya. Dia dengan mudah dan gampang melenyapkannya. Dia pasti bicara dengan wanita tua yang juga ibunya Natasha. Simpan nomor ini. Kita harus segera bertemu. Halo? Tiara. Ini bukan rumah kamu lagi. Mendingan kamu pergi dari sini. Mama tahu, Nak. Mama tahu yang datang kemarin itu kamu. Pasti aku bisa nemuin masjid, ada pilarnya, ada kolamnya pasti, Bi. Rumah ini setengahnya milik aku. Bisa aja aku kasih tembok pembatas di sini. Itu hak aku. Dan nggak ada yang bisa melarang aku. Tiara! Tiara! Itu suara Mama.